Simulasi dengan makanan-makanan yang mengandung banyak rempah-rempah, tentunya dengan kontrol kita ya, pasti dengan komposisi-komposisi terlebih juga, karena yang berlebihan itu sudah pasti nggak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ima Channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ini adalah akhir bulan yang buruk menurut saya, karena grafik penderita COVID semakin meningkat. Kabar buruknya lagi, 1 di antara 8 penderita COVID adalah anak-anak. Nah, ini kita perlu waspadai ya, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, sahabat Ima Channel. Jadi kita perlu melakukan tindakan preventif. Kalaupun ada dari teman-teman semua yang anaknya sedang positif COVID, semoga lekas sembuh ya. Jadi topik bahasan pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang MPASI ya, sekitar pola makan ya, atau gizi ketika sejak Sean dalam kandungan sampai sekarang. Nah, yang pertama-tama yang pasti gizi itu, nah ini mungkin buat teman-teman yang sedang hamil, tolong banget, karena ini musimnya sedang tidak bagus, maka harus menjaga kesehatan, pola makan yang teratur, tambahi dengan multivitamin yang direkomendasikan oleh dokter kandungan Anda, dan usahakan untuk tidak banyak berinteraksi dengan orang luar gitu, kecuali memang sangat perlu. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin berencana mau hamil, sebaiknya nih, saran saya ini sebaiknya dipending dulu sampai grafik COVID ini menurun. Setidaknya ini untuk menjaga kita semua biar tidak terlalu was-was, karena saya juga tahu banget bahwa psikologi seorang yang sedang hamil itu up and down, pastinya sangat sensitif. Jadi kalau kita merasa khawatir atau ada perasaan takut, itu pasti mempengaruhi juga kejiwaan janin yang ada di perut kita gitu. Nah, kita kembali ke pengalaman saya waktu saya hamil Sean. Dari awal hamil Sean nih saya mau cerita sedikit ya, sebelum saya hamil aja di situ. Sebelum saya menikah itu saya dan calon suami waktu itu memang sudah berkomitmen untuk memeriksakan kondisi alat reproduksi masing-masing. Memang saya tidak ingin di kemudian hari apabila ada kekeliruan atau penyakit yang menular salah satu di antara kita, karena kita tidak terbuka, maka itu akan jadi kambing hitam gitu, saling menyalahkan. Saya nggak mau itu, makanya saya dan calon suami waktu itu memeriksakan ke dokter alat kelamin secara masing-masing gitu, kemudian melaporkan hasilnya kepada pasangan gitu. Nah, setelah itu, nah kebetulan ini teman-teman semua, saya itu tipe perempuan ya. Kebetulan siklus haid saya itu tidak normal, dikatakan tidak normal, karena bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Nah, itu juga salah satu bagian alasan terkuat kenapa saya harus konsultasi dulu ke dokter waktu itu, biar ini nanti kalau misalkan saya mau ada program hamil atau apa, ini bisa diketahui lebih dulu gitu, bisa diatasi lebih dulu sebelum saya nanti hamil dan lain-lain. Ketika saya sudah konsultasi dan itu hasilnya normal, semuanya normal. Hanya saja kan sebelum saya menikah itu 1 bulan sebelum menikah itu saya belum mengalami menstruasi. Makanya setelah saya menikah, kemudian
beberapa minggu ya, sekitar 2 minggu kemudian saya juga belum menstruasi, maka saya lekas-lekas ke dokter. Nah, ini salah satu catatan yang bisa teman-teman juga ambil pelajaran di sini. Kesalahan saya waktu itu, saya konsultasinya ke dokter umum. Saya nggak ingin ini jadi suatu jadi suatu pembenaran, tapi yang jelas memang waktu itu saya sedang di kampung, dan dokter terdekat ya dokter umum, karena kepala puskesmas waktu itu seorang dokter umum, bukan spesialis kandungan. Nah, itu kesalahan saya. Jadi kalau teman-teman semua yang pengen periksa tentang kesehatan alat reproduksi kalian, memang harusnya ke SPOG atau dokter alat kelamin spesialis lah menurut saya, karena memang di situ diagnosanya akan jadi tegak. Kalau dokter umum itu pasti agak ngambang gitu. Nah, di situ saya diklaim bahwa saya waktu itu kalau tidak salah sekitar 3 minggu setelah saya menikah ya, setelah saya berhubungan badan. Nah, klaimnya saya memang belum hamil waktu itu. Nah, karena belum hamil, maka saya dikasih resep obat Primolut namanya, itu untuk melancarkan haid. Nah, teman-teman bisa cek juga di mesin pencari manapun Primolut itu untuk apa. Intinya di situ untuk melancarkan menstruasi, karena saya belum menstruasi dan belum hamil. Oke. Nah, di situ juga saya nggak melakukan USG karena memang di dokter umum nggak mungkin ada USG ya, kapasitasnya nggak di situ. Nah, karena saya merasa aduh, saya kok nggak mens, kemudian juga nggak hamil, ini apa diagnosa dokter yang sebelumnya untuk saya periksa itu salah gitu. Saya kan jadi takut nanti lama punya keturunan dan lain-lain, kan seperti itu. Oh, ternyata oh ya, selain itu saya selain dikasih resep Primolut, saya juga diberi kayak semacam advice sama dokter bahwa ketika setelah 1 strip dari obat itu sekitar 10 kapsul ya, 1 strip itu 10 kapsul belum habis, maka saya dianjurkan untuk mengikuti KB gitu, agar untuk menormalkan siklus haid saya, tujuannya seperti itu. Nah, setelah saya selesai minum itu, ternyata saya tidak kunjung datang bulan, maka saya memang berencana untuk kembali ke dokter itu. Untungnya pasangan saya waktu itu merasa ini udah nggak bener nih gitu. Kita jangan ke dokter itu aja, kita coba ke rumah sakit, ke dokter spesialis gitu, ke SPOG ya kan. Otomatis karena intinya saya nggak boleh KB duluan gitu, karena memang programnya setelah menikah dan langsung punya anak, maka suami saya tidak mau saya ajak ke dokter itu lagi. Akhirnya ke rumah sakit terdekat. Alhasil ke rumah sakit terdekat diketahui saya sudah hamil 4 minggu waktu itu, dan itu kan USG. Di situ memang saya ada rasa penyesalan ya, kenapa saya ke dokter umum, kenapa nggak langsung ke dokter spesialis. Itu salah satu juga pelajaran yang mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya di situ. Nah, saya merasa sudah melakukan kesalahan di awal kehamilan. Saya terus terang memang sangat khawatir, dan rekomendasi dokter itu saya harus di bawah pengawasan dokter karena udah minum termasuk obat keras ya, Primolut itu di trimester pertama awal kehamilan, maka saya di bawah kontrol dokter untuk mengetahui perkembangan janin saya. Jadi otomatis maka saya berusaha melakukan bukan diet ya, istilahnya menjaga makanan banget, menjaga makanan, suplemen, semuanya saya berusaha yang terbaik. Dari susu, saya pun memang memilih susu yang premium, juga multivitamin yang premium ya, karena saya merasa sudah melakukan kesalahan di awal kehamilan begitu. Alhamdulillah sampai melahirkan, alhamdulillah semuanya berkembang dengan normal. Nah, itu pelajaran di masa kehamilan saya. Kemudian ketika masa
0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan itu 100% ASI. Nah, baru memasuki 6 bulan ke atas. Nah, ini buat teman-teman juga yang mau coba-coba MPASI awal atau MPASI dini, yang merasa anaknya tuh ya pasti ya, ketika anak itu udah mulai aktif gitu kan, udah mengenal sekitar, dia pasti 4 bulan 5 bulan itu udah memasukkan benda-benda asing ke mulut. Itu bukan berarti anak kita itu mau makan, nggak seperti itu ya. Jadi siapapun buat teman-teman di sini yang mau MPASI dini 5 bulan 4 bulan atau bahkan yang 3 bulan udah dikasih makan, please jangan dilakukan, karena itu sangat berbahaya buat organ pencernaan bayi. Jadi kalau mau MPASI awal itu harus konsultasi dulu ke DSA atau dokter spesialis anak, apakah anak tersebut itu perlu untuk MPASI awal atau tidak. Nah, kalaupun tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan atau yang lain, ya kita ikuti aja anjuran dari IDAI dan WHO bahwa MPASI itu mulai dari 6 bulan ke atas gitu. Oke, selanjutnya pada masa MPASI awal. Pada masa MPASI awal saya juga merasa saya telat baca ya waktu itu, karena baru tahu. Saya sangat strict banget bahwa MPASI itu harus home cooking, harus saya sendiri yang menyeleksi dan harus saya sendiri yang memasak. Memang saya sangat strict sekali. Saya memang berusaha yang terbaik lah dengan tangan saya, rela pagi-pagi masak biar bisa buat sarapan anak saya. Kemudian intinya itu harus saya sendiri yang mengolah gitu. Saya jarang sekali membeli makanan di luar atau bubur instan itu nggak pernah. Jujur aja nggak pernah. Nah, di situ setelah saya baca buku, saya justru baru tahu bahwa bubur yang dijual di pasaran itu, bubur instan ya, itu nggak masalah dikasihkan ke anak, karena bubur itu sendiri yang sudah BPOM ya, catatan buburnya sudah BPOM. Kita lihat juga masa berlakunya itu juga atas rekomendasi dokter spesialis anak. Nah, di situ justru bubur itu sudah paling lengkap. Jadi kalau ada yang MPASI awalnya pakai nasi aja atau pakai alpukat aja atau dengan satu jenis aja, please jangan dilakukan, karena anak itu ketika udah MPASI itu semua kebutuhan gizinya itu harus lengkap, dari protein, vitamin, mineral itu harus lengkap. Nah, kalau kita cuma ngasih pisang aja atau alpukat aja itu nggak bagus. Gak apa-apa lah kalau buat cemilan, it's okay buat cemilan, tetapi kalau untuk buat makanan utama itu nggak recommended banget. Coba kalau kalian punya waktu bisa beli bukunya Dokter Mita. Ini bukan itu ya, bukan promosi, cuma intinya di situ lengkap banget untuk MPASI anak. Merasa pengetahuan yang saya tahu itu telat banget dan saya terlalu strict. Kadang saya nggak mau pakai bubur instan dan lain-lain. Akhirnya memang saya sendiri yang repot. Tapi begini, ada hikmah sendiri yang bisa saya ambil, karena saya juga terbiasa masak. Misalkan dari kecil itu udah kayak kenal bumbu-bumbu gitu kan, kayak jahe, kemudian lengkuas atau kunyit, itu dari kecil tuh anak saya sudah merasakannya, karena saya terbiasa juga pakai bumbu-bumbu. Kemudian saya juga pakai garam Himalaya. Emang betul itu ternyata memang ada miss ya, karena saya salah bacanya. Saya merasa memang garam Himalaya itu yang paling baik untuk anak. Ternyata memang garam Himalaya itu justru untuk anak-anak dengan kondisi kesehatan tertentu. Jadi kalau untuk anak yang tidak didiagnosa mempunyai misalkan ADHD atau autis, itu nggak perlu gitu pakai garam Himalaya, itu nggak perlu gitu ya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri nanti untuk lebih lengkapnya ya. Nah, karena saya sudah terbiasa masak
kayak bumbu-bumbu Jawa gitu, soto, rawon, kemudian lodeh, tentu dengan apa, kadar kadar bumbu yang apa, yang rendah ya, maksudnya nggak terlalu pedas asin, enggak, cuma rasa-rasanya itu sudah ada, laos sedikit, jahe sedikit, kunyit sedikit, itu ada. Ketika Sean udah mulai beranjak dewasa, udah sekitar 8 bulan 10 bulan, dia itu nyaman-nyaman aja dengan bumbu makan gitu, pakai soto gitu, soto yang bumbunya lengkap, jadi enggak tawar gitu. Justru kalau dia makan sayur yang agak tawar, makanya sedikit gitu. Justru malah ketika bumbunya itu lengkap, bahkan untuk sayur bayam pun saya kasih kencur, itu dia oke-oke aja gitu. Atau pakai lada, atau pakai cabe ketika udah usianya udah setahun ke atas, ya pakai cabe nggak masalah. Alhamdulillah nggak ada gangguan pencernaan juga. Jadi ketika udah 2 tahun, udah setahun lebih, dia bisa 2 tahun ya, 2 tahun udah saya nggak perlu banyak masak untuk memisahkan makanan anak dan makanan orang dewasa, tapi saya cukup, kalau untuk orang dewasa saya tambahin sambal aja, karena untuk sayurnya sendiri nggak terlalu pedas gitu. Jadi udah bisa 1 kali masak langsung bisa dimakan buat sekeluarga, bahkan untuk anak 2 tahun gitu. Jadi karena sudah terbiasa dengan masakan berbumbu itulah, makanya Sean juga terbiasa dengan masakan orang dewasa gitu. Kita semua juga pasti sepakat dan setuju bahwa rempah-rempah yang ada di Indonesia ini juga memiliki khasiat ya, seperti misalkan kayak kencur, jahe, kunyit, itu masing-masing kan ada gunanya untuk kesehatan, ada manfaatnya untuk kesehatan. Jadi kalau misalkan dia sakit, itu juga seperti imun booster ya buat anak-anak kita. Ketika sakit, kita masakin sayur bayam gitu, misalkan dikasih kencur yang ditambahi sedikit dosisnya dari makanannya biasa, itu bisa meredakan apa, sakit batuknya gitu, meminimalisir lah batuk dan pileknya. Seperti itu juga, seperti masakan-masakan berbumbu yang ada jahenya atau ada kunyitnya itu kan bisa untuk mengurangi infeksi juga. Jadi itu benefitnya banyak banget kalau anak kita dari kecil sudah distimulasi dengan makanan-makanan yang mengandung banyak rempah-rempah, tentunya dengan kontrol kita ya, pasti dengan komposisi terlebih juga, karena yang berlebihan itu sudah pasti nggak bagus. Teman-teman semua nih, saya juga punya pengalaman yang menurut saya apa ya, membekas di diri saya. Jadi ketika Sean waktu itu, ketika Sean baru lahir itu kan memang dia diasuh oleh perawat, itu kan betul-betul kan waktu itu 2017 ya, belum ada pandemi, tapi perawatnya itu sudah mentreat seperti kalau misalkan mau pegang anak itu harus cuci tangan, kalau tidak cuci tangan pakai hand sanitizer. Nah ketika pulang ada yang menjenguk atau istilahnya melihat Sean gitu ya, kayak tetangga gitu yang jenguk dan tangannya nggak bersih atau apa. Akhirnya pada waktu bayi itu Sean sempat batuk, dan tentu karena saya baru pertama kali, saya worry sekali, langsung bawa ke dokter. Nah dari dokter itu dikasih resep antibiotik. Sumpah di situ saya belum sempat baca. Saya baru tahu bahwa batuk pilek itu yang disebabkan oleh virus itu tidak perlu antibiotik. Nah itu adalah pertama dan terakhir kali Sean minum antibiotik ketika dia batuk pilek biasa seperti itu. Nah kalau sekarang nih, karena penyakitnya udah berbeda ya, musimnya berbeda, maka ini perlu diagnosa dokter, penegakan diagnosa dokter, apakah memang anak itu memang perlu antibiotik atau tidak ketika anak kita batuk pilek gitu. Tapi kalau batuk pilek biasa
itu nggak perlu gitu. Makanya ketika batuk pilek sekarang saya nggak, sekalipun ada resep dokter saya nggak kasih itu antibiotik. Itu salah satu pelajaran juga ya. Jadi buat teman-teman, gimana pun ya, yang namanya makanan anak itu tetap, karena anak kita belum bisa memilih ya, dia harus makan, belum bisa mengerti juga makanan yang baik untuk dia itu apa. Maka penting banget untuk kita para orang tua atau orang dewasa yang di sekitar anak itu untuk mengontrol makanan. Anak saya itu tidak saya biasakan untuk membeli snack, misalkan kayak ciki-ciki gitu. Kalaupun beli es krim sehari sekali lah, paling sering sehari sekali. Itu pun kalau misalkan dia betul-betul pengen ya, saya nggak nawarin untuk itu. Jadi permen itu enggak sama sekali, atau coklat juga jarang. Kebetulan memang anak saya memang tidak terlalu suka makanan manis, lebih cenderung ke makanan-makanan yang gurih, yang apa rasanya tuh gurih gitu, kayak keripik gitu atau kerupuk gitu. Jadi yang bisa melakukan kontrol terhadap pola makan anak itu udah pasti dari orang tua atau orang dewasa yang menjaga dia. Nah, kalau misalkan kita terbiasa membelikan ciki-ciki atau keripik dan kita tidak batasin itu, apalagi anak kita masih kecil ya, masih 0 sampai 12 bulan atau masih di bawah 1 tahun, itu nanti akan jadi kebiasaan gitu. Nah, saya untuk untuk permen dan lain ciki-ciki itu baru saya kasih sekitar 2 tahunan gitu, saya baru kasih itu. Dan memang jarang sekali, bahkan makanya kalau ketika waktu lebaran gitu banyak makanan yang seperti itu ya, bebas ya, apa kayak nastar dan lain-lain, anak saya tidak terlalu interest gitu, nggak terlalu tertarik, karena memang dia nggak kenal makanan-makanan itu. Paling dia kenal wafer, tapi itu pun karena dia nggak interest ya, karena dia nggak interest dengan makanan itu ya, jadi dia nggak makan, nggak itu sebagai suatu pelampiasan gitu, itu melihatnya sebagai makanan yang enak, makanan utama, enggak. Jadi melihatnya ya kalau pengen aja seperlunya. Karena memang apalagi masa pandemi seperti ini ya, biasanya kalau waktu lebaran itu udah pasti banyak sekali anak yang batuk pilek ya. Selain karena makanannya itu nggak terkontrol ya kan, makanannya banyak yang makanan bukan alami ya, jarang ya kalau lebaran itu buah-buahan itu kan jarang. Rata-rata kan kayak ciki-ciki gitu, nastar dan lain-lain. Dan itu kan bikin tenggorokan juga kering juga. Nah, itu pasti kan banyak anak atau orang dewasa yang batuk pilek di waktu lebaran. Sama juga di musim seperti ini. Makanya kita harus hati. Alhamdulillahnya lagi nih, bahkan kalaupun dia di sekolah, kalau di sekolah ataupun di tempat mengaji gitu ya, melihat teman-temannya beli ini itu, karena kita juga memberikan memberikan aturan kepada anak, makanan-makanan apa saja yang bagus untuk dia. Yang pertama pastinya kita kasih pengertian ya, bahwa ini itu kurang bagus, ini bagus untuk Sean. Mari yuk kita beli buah, yuk kita beli buah-buahan kesukaan dia gitu. Jadi kita terbiasa menyodorkan makanan-makanan yang seperti itu, maka anak juga melihatnya makanan itulah yang penting buat dia dan enak menurut dia. Nah, apakah saya memberikan multivitamin kepada anak? Iya, jawabannya iya. Jadi memang itu juga atas rekomendasi dokter spesialis anak, vitamin apa yang kiranya perlu, dan vitamin itu diambil dari kualitas makanan, dilihat dari kualitas makanannya si anak sehari-hari. Jadi dari situ kan ada tabel kebutuhan ya, tabel nutrisi anak itu, kemudian kira-kira poin-poin ini yang biasa, misalkan ada sayur, ada protein ya kan, lauk pauknya dari protein, kemudian ada karbohidrat dan macam-macam. Kira-kira yang paling banyak itu di mana dan yang kurang itu di mana, nanti yang kurang itulah yang nanti dimasukin suplemen atau multivitamin. Nah, itu
tentu dengan rekomendasi dokter. Jadi tidak bisa sembarangan kita kasih multivitamin karena itu juga bisa memperberat ginjal anak, kerja ginjal anak. Jadi yang tidak kalah penting dari proses pemberian makan itu adalah jadwal makan yang teratur. Nah, kenapa harus ada jadwalnya? Itu biar mendisiplinkan anak saja. Selain kita atur porsinya, kita juga perlu mengatur waktunya gitu kan. Misalkan jam 7 sarapan, jam 11 makan siang, jam 5 makan sore atau makan malam, misalkan seperti itu. Nah, kita kalau sekitar jam 7 maka kita harus udah ngajak anak untuk sarapan, kemudian waktunya minum susu jam berapa. Minum susu sendiri kan ada aturannya ya, biasanya dalam kaleng susunya itu biasanya 1 sampai 2 gelas per hari, dan itu juga komposisi takarannya juga sudah pasti sudah jelas. Itu kan untuk menyeimbangkan aja semuanya kan, intinya di situ. Jadi kebiasaan makan itu jadi nggak berantakan, itu kan juga berpengaruh pada kerja lambungnya si anak gitu. Selain kita ngatur porsinya, kita juga ngatur jadwal makannya. Sebisa mungkin bukan hanya waktu dia masih bayi, tetapi sampai dia dewasa gitu. Nanti dia sendiri yang akan bisa kasih alarm ke dirinya, ini waktunya saya untuk makan, maka saya makan gitu. Ini waktunya saya untuk minum susu gitu. Ini waktunya saya untuk istirahat. Memang jadwal itu perlu kita atur dari sejak dia bayi, sehingga di kemudian hari dia bisa kasih alarm ke dirinya sendiri, ke diri anak itu sendiri gitu. Ya, sebelum kita menerapkan sesuatu ke anak, itu yang perlu kita ketahui adalah riwayat orang tuanya. Jadi kalau berkaitan dengan makanan, tentu kita berkaitan juga dengan alergi makanan. Nah, saya itu kebetulan punya alergi makanan waktu kecil ya. Waktu kecil punya alergi makanan kayak telur. Nah, telur ayam waktu itu, waktu kecil tuh saya sering kayak apa sih, bentol-bentol atau apa gitu, kayak bengkak ya, muka saya, badan saya bengkak kalau makan telur. Saya alergi telur waktu kecil. Kalau alergi makanan bisa sembuh seiring waktu, maka saya juga sangat berhati-hati ya. Waktu pertama kali kasih sean telur ayam itu saya takut, saya khawatir anak saya punya alergi juga, maka saya nggak langsung banyak, saya sedikit-sedikit. Alhamdulillah enggak. Saya juga punya alergi seafood, beberapa seafood saya alergi. Alhamdulillah anak saya enggak, karena saya coba kasih sedikit-sedikit, karena bagaimanapun protein itu kan paling banyak itu protein hewani ya. Kalau protein nabati itu juga ada proteinnya, cuma skalanya tuh dikit kecil gitu ya. Jadi paling banyak kan pasti protein hewani itu kan sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak. Semua ibu pasti mempunyai tantangan masing-masing. Saya yakin buat teman-teman juga bisa cerita di sini kira-kira tantangannya apa ketika kasih MPASI anak atau kasih makan anak, tantangannya apa, bisa cerita di sini biar kita bisa sharing pengalaman ya. Nah, kayak makanan seafood ya, otomatis saya harus menyediakan seafood sekalipun saya nggak makan itu gitu. Yang penting tujuannya adalah anak kita kenal makanan-makanan yang bagus, yang berkualitas untuk tubuhnya, untuk hidupnya kelak. Dan itu kalaupun itu nanti ada misalkan ada alergi dan lain sebagainya, itu kita bisa konsultasikan ke dokter gitu. Jadi intinya dari pengalaman saya, kalau alergi makanan itu bisa sembuh seiring waktu, dan seiring waktunya itu memang saya juga memaksa diri saya untuk makan telur gitu. Karena gimana pun telur itu yang paling fleksibel ya, makanan protein yang paling fleksibel yang bisa kita jumpai dengan mudah di mana-mana ya kan. Maka saya mikir kalau saya alergi telur, gimana saya nggak bisa makan roti yang pakai telur, ini kan pasti ribet gitu. Itu saya nggak mau itu terjadi ke anak saya juga. Kalau ya itu tadi, karena kalau misalkan saya alergi telur gitu dan saya menghindari telur, itu kan akan merepotkan diri saya gitu. Karena bagaimanapun akan banyak makanan-makanan yang berbahan telur gitu kan, kayak kue apa macem-macem.
Makanya sebisa mungkin saya tidak mau anak saya alergi makanan tertentu, kecuali makanannya emang nggak worth it sih. Kalau misalkan kayak ikan, kemudian sayur, kemudian karbohidrat dan lain-lain yang alami gitu, sampai alergi itu sayang banget rasanya. Makanya kalau kita memang membiasakan memperlihatkan anak-anak hidangan yang berkualitas, insya Allah nanti kedepannya bisa melihat lah, bisa memilih sendiri anak itu. Oh ini yang biasa aku makan tuh ini gitu. Ini yang bagus untuk aku nih ini gitu. Hingga nanti dia bisa sadar betapa pentingnya makanan itu untuk kualitas hidupnya. Itu sih saya kira untuk sharing saya seperti itu. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah dan sehat semuanya. Semoga pandemi ini juga segera berlalu. Tetap waspada dan hati-hati, jaga kesehatan, juga makan yang teratur, istirahat yang teratur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.